Halo guys, David sini dan ini adalah ROG Phone 7 Ultimate, HP ulti dari Asus yang bikin saingannya mate. Tapi ya entah siapa sih saingan HP ini, soalnya nggak ada lagi kan HP gaming baru yang masuk resmi ke Indonesia selain ROG Phone 7 ini. Kalau kita mau aduin sama Samsung S23 Ultra atau iPhone 14 Pro atau HP flagship resmi lain buat jadi saingan dengan alasan harganya mirip, agak kurang cocok sih. ROG Phone 7 ini cuma kompatibel sama rakyat Republik Gamer. Kalau bukan gamer, jangan beli HP ini. Gitu aja. Review yang mudah ya. Ya gimana? Lihat aja desainnya. Harus pakai mata gamer atau mata anak fakultas teknik lah, baru bisa apresiasi seni robotik gini. Bentuk kameranya kaku, trapesium gini. No boba. Di bodinya ada aksen garis-garis dan bulatan kecil serasa lubang baut, ada angka 07, tandain kalau ini ROG Phone Mark 7. Ada tulisan ROG lumayan gede di bawah dan segitiga biru yang muncul karena sudut R-nya ini kepotong garis pembatas. Di sini ada kode Morse yang dibaca itu artinya ROG. Sama ada tulisan /206, mungkin artinya tahun berdiri ROG di 2006. Entah kenapa /206 ada slashnya 206 bukan 06 atau 2006 sekalian. Ya, menurut mereka keren lah. Tulisannya ada di bagian hitam kecil ini ya, ada fungsinya, namanya Aeroactive Portal. Portal yang bakal kebuka kalau kita tempelin kipas Aeroactive Cooler. Di dalamnya kayak ada semacam heatsink yang ngebantu HP-nya lebih cepat ngebuang panas. Teorinya sih gitu, tapi pas saya cari-cari info ke video GSM Arena sama Short Circuit punya LTT yang ngebandingin ROG Phone 7 Ultimate versus ROG 7 Regular yang nggak punya fitur ini, mereka bilang hasilnya sama aja sih. Jadi kesimpulan saya ini kayak gimmick lah, atau cuma kerasa di situasi yang super spesifik doang. Tapi tetaplah, mekanisme buka tutup kayak robot atau pesawat ini berasa keren abis. Terus buat versi yang Ultimate, di belakang sini juga ada ROG Vision, layar OLED 2 inci biar kita bisa pamerin segala macam animasi buat segala macam situasi. Pas kita mulai game ada animasinya, pas kita ngecas ada animasinya, pas masuk X mode, pas layar hidup ada animasinya semua, dan kita pun dikasih banyak pilihan. Nggak suka sama pilihan yang dikasih Asus? Ya bikin sendiri aja, siapa tahu bisa jadi sumber rezeki gitu. Sama satu lagi, kalau kita beli versi Ultimate, kotaknya spesial gini. Berasa emang beli HP yang spesial lah. Dan kita langsung dapetin cooling fan Aeroactive Cooler 7 yang kalau kita beli terpisah harganya kurang lebih 2 jutaan sekarang di pasaran. Cooler yang satu ini punya sistem Peltier, sistem yang dipakai di kulkas yang ngebekuin makanan itu. Ya ini dipakai juga di kipas ini. Sama lu tahu subwoofer kan? Yang ngasih efek bass-bass buat speaker itu, di kipas ini juga ada. Jadi kalau kita cantolin Aeroactive Cooler ke ROG Phone, suaranya jadi lebih dalam, lebih boom-boom. Suara terbaik di HP nih. Lo tau controller nggak? Cooler ini juga ngasih 4 tombol fisik buat gamer yang jarinya pengen berpartisipasi semua dalam battle. Lo tau pasar malam nggak? Cooler ini juga punya lampu warna-warni biar lebih meriah. Sistem 4-in-1 ini. Ya, kalau gaming emang udah jadi tempat Anda buat bakar duit atau malah ngehasilin duit, versi Ultimate, versi paket lengkap gini bisa kerasa worth it. Apalagi dapat RAM 16 GB sama memori setengah tera. 16 GB RAM-nya. Tapi kalau Anda cuma pengen gaming lancar aja, nggak perlu gaya banyak-banyak, ROG Phone 7 Regular udah sangat-sangat cukup. Dia tetap punya lampu-lampuan biar ada rasa gamingnya, walaupun nggak bisa dijadiin billboard custom ya oke lah. Buat speaker tanpa tambahan subwoofer di kipas tadi pun udah sangat mantap, kita juga bisa add-on kalau ada duit lebih. Speakernya ini salah satu yang the best lah di dunia perhapean. Cius deh, saya ulangin 2 kali sampai speaker stereo gede-gede gini hadap ke depan. Mantap. Nggak ada tambahan tombol fisik di kipas, di sisi atas kanan kirinya udah ada air trigger. Dan tanpa kipas, ROG Phone 7 Regular atau Ultimate ini tetap bisa ngasih performa thermal yang luar biasa bagus kok. Sistem cooling internalnya udah bisa jalan sendiri, pakai teknologi vapor chamber yang lebar, dibungkus pakai kertas grafit yang tipenya ini efisien buat ngebuang panas. Kalau mau lihat HP-nya dibedah buat ngelihat sistemnya langsung, kita bisa main ke channel Jerry Rig tuh. Dia ngebongkar abis seperti biasa. Sistem cooling bagus ditambah prosesor ganas tapi mudah dijinakin. Snapdragon 8 Gen 2 ini bikin senyum-senyum sih pas lihat temperatur HP-nya pas kita geber. Cuma 41 derajat aja saudara-saudara. 41 derajat depan belakang. Akhir-akhir ini saya agak males sih ngeliat performa HP mid-range yang performanya biasa aja tapi panasnya ya
Semacam Camon, Poco X5 Pro gitu-gitu. Ini ROG Phone performa ganas nggak pakai panas. Emang performanya kayak gimana, Fit? Tak. 1,5 juta buat Antutu 10. Nih, Genshin Impact, highest 60 fps rata aja. No kipas-kipas, PUBG 90 fps rata aja. MLBB sayangnya nggak unlock 120 fps ya. Padahal saya pengen lihat bisa rata atau nggak. Kalau yang di sini masih rata 60 aja. Semuanya tanpa cooler ya. Dan paling panas di 41 derajat tadi abis main Genshin. Jadi, no cooler juga no ngefek ke fps. Tapi kalau udah ada cooler ya jelas lebih oke, jauh. Suhunya nih, kalau pakai cooler, gurih bener. Paling panas cuma 35 derajat doang depan belakang. Suhu CPU juga bisa 7 derajat lebih adem dibanding tanpa fan. Suhu baterai pun sekitar 6 derajat lebih adem. Suhu yang mungkin berasa lagi idle ya, kondisi gaming idaman lah. Ngomong-ngomong soal baterai, ROG Phone 7 pakai sistem 2x3000 mAh. Dibagi 2 biar ngecasnya bisa lebih kencang dibagi itu. Dan bobot HP-nya juga jadi lebih seimbang atas bawah. Kayak biasa, teknologi chargingnya banyak. Bisa kita limit ke persenan tertentu biar ngecasnya nggak harus 100%. Bisa kita pakein sistem bypass charging, yang ngecasnya itu langsung ke motherboard ya, bukan baterai, biar arusnya nggak kekencangan pas kita ngegame. Sayangnya HP ini nggak support wireless charging. Buat speed ngecasnya sendiri, pakai charger 65 watt bawaan 15 menit, udah masuk 49%. Kalau mau penuh cuma butuh 42 menit. Cakep. Daya tahannya pun mantep ya, setengah jam main Genshin cuma 12%. No kipas, highest tadi. Jadi kalau kita geber sampai habis, maksimal kurang lebih 4 jam lah baru habis. Mantep banget. Nafasnya panjang buat performa yang kenceng. Layarnya juga terang. Peak brightness di 1500 nits, layar AMOLED 165 Hz, udah support HDR10+, Gorilla Glass Victus, the best semua lah buat yang ngeladenin game rewel. Ukuran layar jumbo, 6,78 inci Full HD+, warna akurat, headphone jack ada, HiRes audio apapun, Qualcomm aptX, Snapdragon Sound. Semuanya. Fans audio happy lah. Tenang aja deh. Bahkan HP ini juga udah ada rating tanah air IP54, artinya bisa kena siraman air dari berbagai sisi. Fitur penting nggak penting pun ada. Wi-Fi 7, ready. Entah siapa yang udah bisa nikmatin Wi-Fi 7. Ya, jadi gitulah sadis ROG Phone 7. Asus sudah ngerti sama pasar nih HP. Jadi bisa serang abis-abisan di bagian yang penting. Fokus buat bikin gamer ngiler. Mereka nggak maksa nih HP harus perfect buat semua orang. Nggak. Biarinlah brand lain saling hantam, ngerebutin pasar mainstream. Asus asik sendiri aja. Kalau HP ini disuruh tanding sama iPhone, Samsung, Asus diajak daftar buat kompetisi HP dunia gitu, mungkin mereka nggak peduli ya. Kayak di arena kamera, yang perangnya tuh paling brutal buat kelas flagship, ROG Phone 7 udah nyerah duluan. WO aja daripada capek-capek tanding. Makanya kita dikasih kamera yang sekenanya aja sih. Kamera utamanya 50 megapiksel tanpa OIS, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera makro. Kamera makro di HP 10 juta ke atas. Kelihatan lah motivasinya gimana. Asal reaksi kita nggak kayak gini sih pas lihat hasilnya. Wasus, kok jelek banget? Itu udah sukses. Dan emang hasilnya sama sekali nggak bisa dibilang jelek. Buat suasana yang terang, saya malah happy loh sama processing warnanya yang enak di mata. Pas aja gitu. Dynamic range luas, saturasi nggak lebay, ada sedikit-sedikit sharpening oke. Ngeliatin foto dari ROG Phone 7 ini, saya malah keinget sama kameranya Google Pixel. Nggak sebagus Pixel, jauh, tapi lumayan bikin inget lah. Entah kenapa kebayang gitu. Dan itu pujian buat ROG Phone 7 ini. Yang pasti udah ngelewatin level kamera HP mid-range, ini udah jelas levelnya beda. Buat foto dalam ruangan juga bagus. Nggak wow, tapi bagus. Bisa bersihin cap jelek kalau kamera HP gaming pasti nggak dibikin sepenuh hati kayak kedelai Malika. Buat suasana malam pun lebih bagus dari HP mid-range, tapi jelas nggak setara sama flagship. Tanpa support OIS, gambarnya jadi rentan goyang, shutter speednya pelan, tangan harus stabil pas motret, dan dynamic range juga banyak ketimbun, bagian gelap kurang bisa diangkat oleh kameranya. Nggak jelek, tapi kebanting kalau dibanding sama Samsung iPhone DLL. Apalagi kalau ngomongin video, stabil emang stabil karena IIS, tapi noise berhamburan sih kalau malam-malam. Kamera ROG Phone 7 bagus, tapi ada batasnya lah. Kalau ngerekam terang-terang baru bagus lagi. Buat video
kamera depan ada yang aneh sih, kan belakangnya bisa 8K. Tapi kalau di kamera depan biasanya Full HD aja di 30 fps agak. Dan ngezoom banget lagi nih, IIS. Jadi, wah, mungkin gamer tidak mau selfie. Makanya saya bilang di awal tadi, kesimpulannya gampang lah. Kalau Anda gamer, ROG Phone 7 ini pilihan terbaik dari sisi performa, suhu, fitur, aksesoris, speed layar, ukuran layar, port speaker, koneksi, baterai, charging, desain. Buat gaming saya nggak nemuin kelemahan apa sih. Mungkin kalau harus maksa kasih satu request, sebagai orang yang rewel, Asus bisa ngasih memori internal 512GB mungkin ke semua varian, itu langsung no counter. 256GB emang udah gede, nggak ada slot microSD pun nggak masalah. Tapi kalau ngeliat satu game berat kayak Genshin udah makan 25GB, gamer nggak bisa banyak install lebih dari 9 game seberat itu ya di HP yang variannya paling rendah. Tapi Genshin emang spesial dan siapa juga yang aktif main 9 game berat sekaligus, saya pengen tahu, saya pengen jadiin dokumenter mungkin. Ada satu orang kayak gitu ya, seriusin satu game aja susah soalnya. Intinya gitulah, ROG Phone 7 seperti biasa tetap monster dengan beberapa upgrade yang bikin dia lebih luar biasa lagi. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Ultimate. Ini generasi ke-6 by the way. 4 nggak ada. Ya.